Shalom, Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, dan biarlah firman Tuhan menerangi setiap langkah kami dalam menjalani hari ini, dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah namamu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-30 sampai ke-31. Demikian tertulis di sana. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah bagian jawaban Rasul Paulus dalam menghadapi tuduhan-tuduhan orang-orang yang memusuhi dia, baik dari antara jemaat yang dilayani maupun orang yang di luar jemaat, serta rasul-rasul palsu yang tidak menyukai pelayanan Paulus dalam memberitakan Injil Yesus Kristus ke tengah-tengah jemaat. Tuduhan-tuduhan itu dapat bersifat personal, seperti menganggap Paulus adalah orang yang bodoh, tidak cakap dalam berkata-kata bila di hadapan jemaat, maupun terhadap keraguan akan kebenaran Injil yang diberitakannya. Semua ini dimaksudkan untuk mempengaruhi jemaat Korintus agar tidak setia dan menerima pengajaran yang disampaikannya. Memang dampak dari tuduhan-tuduhan ini sudah terasa, di mana orang-orang Kristen yang di Korintus berada dalam kebingungan. Siapakah rasul yang sejatinya? Dan bagaimana mereka membedakan mana yang sejati dan mana yang palsu. Demikian pun penerimaan mereka terhadap Paulus telah digoyahkan. Dan untuk menjawab kenyataan ini, terlebih agar jemaat tidak diombang-ambingkan ajaran yang menyesatkan, Paulus menuliskan surat 2 Korintus, dan bagian daripadanya adalah bacaan kita tadi. Saudara-saudara yang kekasih, terhadap semua tuduhan negatif yang ditujukan kepadanya, sikap Paulus yang pertama adalah seperti yang dinyatakan dalam ayat 31. Di sana dikatakan, Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Artinya, Allah lah yang mengetahui sekaligus hakim atas kebenaran firman yang diberitakan kepada mereka. Selanjutnya Paulus menunjuk pekerjaan yang sudah dilakukannya, serta risiko taruhan nyawanya yang harus dihadapi dalam pelayanannya. Namun hal itu tidak dapat menghentikan semua misi pemberitaannya. Dan semua itu dapat terjadi adalah karena Allah yang bekerja di dalam dirinya. Dalam hal itu Paulus mengakui dan menerima tuduhan yang menyatakan dirinya lemah, tapi bukan dalam pengertian orang-orang yang menuduhnya, tetapi di dalam pengertian bahwa di dalam semua kelemahan dirinya, semakin nyatalah bahwa yang bekerja di dalam dirinya bukan berdasar pada kekuatan dirinya sendiri, tetapi Kristuslah yang bekerja dalam memampukannya, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9b, di sana dikatakan, sebab jika aku lemah, demikian pengakuan Paulus, maka
aku kuat. Atau seperti yang ditegaskan juga dalam 2 Korintus 4 ayat 7b sampai 9, di sana dikatakan, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Karena itu, saudara-saudara, dari tujuan musuh-musuhnya yang menginginkan Paulus gagal dalam pekerjaannya, justru sebaliknya lah yang terjadi, yaitu semakin meneguhkan imannya kepada Kristus. Dan karena itu dia semakin giat dalam pelayanannya. Karena itu, bukankah kebenaran ini juga yang menjadi nyata lewat perkataan Yusuf atas perbuatan jahat dari saudara-saudaranya yang tertulis dalam Kejadian 50 ayat 20a. Di sana dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Atau seperti yang dikatakan Paulus sendiri dalam Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara-saudara, satu hal lain yang bisa kita tangkap dari pembelaan Paulus terhadap orang-orang yang memusuhinya adalah apa yang dikatakan di dalam Amsal 26 ayat 4. Di sana dikatakan, janganlah menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Artinya, marilah menjawab perkataan-perkataan kebebalan dari orang-orang yang ditujukan kepada kita dengan hikmat Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Yesus yang senantiasa menyertai hamba-hambamu di dalam melakukan tugas suruhanmu di tengah dunia ini. Kami percaya apapun yang terjadi pada hamba-hambamu senantiasa akan mendatangkan kebaikan, oleh karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Inilah pengharapan dan inilah sukacita kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Yesus baik.